Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziwan Lover. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan Amelia kali ini hadir kembali pastinya bersama teman spesial saya, seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Bapak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Ya, makin hari kita harus makin sehat dan segar-segar. Yes, harus ya. Betul. Soalnya ini jadi modal utama sih, kita bisa lakukan apapun kalau kita sehat, ya kan? Iya. Duit nggak akan berarti kalau kita sakit. Betul. Karena yang paling penting itu kualitas kehidupan kita tergantung daripada kesehatan. Kalau kesehatan kita optimal sampai usia berapapun, kualitas kehidupan kita itu pasti sangat bermutu, kan gitu ya. Jadi yang paling penting bukan berapa panjang usia Anda atau pendek usia Anda, tapi kualitas kesehatan kita itu menentukan dari kualitas kehidupan kita. Jadi kalau bisa kita bisa menikmati hidup secara optimal karena kita merawat kesehatan kita juga secara maksimal. Jadi untuk merawat kesehatan itu kan harus ya, kita punya mobil aja kalau nggak dirawat ya gampang turun mesin kan. Kalau mobil ada onderdilnya. Nah kalau tubuh kita onderdilnya gimana, ya kan? Onderdil secondnya nggak ada yang jual, yang KW-nya juga nggak ada yang jual. Contohnya kan kita bahas ini, contohnya adalah penyakit gagal ginjal, ya kan? Memang kan ginjal ada dong bahan bakunya, tapi kan dari orang yang mendonorkan, atau orang yang meninggal didonorkan, atau orang hidup mendonorkan. Karena nggak ada pabrik ginjal, ya kan? Dan walaupun kita sudah dapat donor ginjal, karena ginjal kita bermasalah, tidak seperti ginjal kita yang asli yang sudah rusak, ya kan? Jadi semua organ tubuh kita itu harus kita rawat semenjak dini. Jadi jangan sayang-sayang deh untuk merawat kesehatan. Berapa harga yang harus kita bayar. Karena yang paling penting itu adalah kesehatan itu sendiri. Karena banyak orang mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar jabatan, mengejar kedudukan, mengorbankan kesehatannya. Setelah dapat, ya kalau dapat ya udah kejar sana sini, mati-matian nggak dapat juga. Lagi gitu. Terus ya, kesehatannya hancur lebur, udah nggak bisa dikembalikan deh. betul. Nah Jadi, itu nyesel. Betul. Sebetulnya kalau kita merawat kesehatan dari awal sih justru itu nggak butuh dana besar, ya kan? Iya. Berbeda dengan kalau kita sudah sakit, nah itu bakal menghabiskan harta kita gitu. Oke. Jadi hari ini tema kita adalah sayangi ginjalmu gitu ya. Iya. Oke, ginjal ini memang organ tubuh yang sangat vital bagi kita. Even sih memang jumlahnya 2 ya Pak Nyoto ya. Iya 2. Tapi memang tugasnya dia ini adalah untuk menyaring cairan yang ada di tubuh ya. Iya. Oke, mungkin secara detail Pak Nyoto nanti bisa jelaskan, tapi saya ingatkan untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh WhatsApp langsung di 081511103103 dan Anda juga bisa simak talkshow ini melalui YouTube channel kita di Ziman Herbal. Spesifik ginjal, fungsi detailnya apa sih Pak Nyoto? Kalau yang kita umum itu kan sebenarnya ginjal itu fungsinya untuk menyaring limbah cairan dalam tubuh kita ya, hasil dari sisa metabolisme itu disaring, dibersihkan oleh ginjal. Jadi begitu nanti darah kita itu bersih dari limbah-limbah hasil metabolisme tersebut. Dan biasanya cairan itu yang sudah nggak berguna atau yang limbah itu dibuang melalui urin, ya air seni, kita berkemih gitu kan. Jadi dari ginjal melalui saluran ureternya ke kandung kemih udah ngumpul penuh, sinyal otak memerintahkan kita untuk kebelet gitu ya. Udah kandung kemih udah penuh nih, kebelet deh kita. Panggilan alam katanya kan kita berkemih, itu semuanya limbah. Jadi memang salah satu yang paling utama fungsi ginjal itu adalah untuk itu tadi menyaring limbah hasil sisa metabolisme dan cairan elektrolit yang menumpuk ya. Kedua apalagi ternyata semua sistem tekanan darah kita itu juga diatur oleh ginjal karena di situ di atas ginjal itu ada kelenjar eripoetin ya yang fungsinya untuk menentukan dari tekanan darah kita. Kemudian juga untuk penyerapan kalsium. Jadi dalam ginjal itu diserap kembali tuh kalsium kita ya kan.
Jadi tulang-tulang kita jadi normal. Makanya kalau orang udah punya masalah dengan ginjal bisa keropos tulang karena penyerapan kalsium juga di ginjal. Dan beberapa nutrisi yang berguna seperti sodium juga diserap lagi di ginjal, ya kan? Jadi dia ada reabsorpsi di ginjal untuk sesuatu zat yang masih dibutuhkan tubuh. Jadi ginjal itu fungsinya banyak sebenarnya ya, tapi yang paling umum kita ketahui adalah untuk menyaring semua cairan di dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu sayangilah ginjal kita. Tapi kalau orang sakit hati ada ya. Tapi aduh hatiku sakit ada. Terus? Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi nggak ada ya. Aku seneng kamu ginjalku berginjal-ginjal, nggak ada ya. Padahal ini penting sekali. Oke, baiklah. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya Ziman Lovers-nya. Jadi hari ini tema kita adalah sayangi ginjalmu. Tadi sekilas Pak Nyoto udah cerita bahwa ternyata fungsi ginjal buat tubuh itu banyak sekali ya. Meskipun orang awam itu taunya dia adalah melakukan filterisasi terhadap semua cairan yang ada dalam tubuh kita. Tapi ternyata ginjal juga yang bekerja untuk menyerap kalsium ya. Iya, kalsium juga, sodium juga, berapa elektrolit juga, kemudian juga mengatur berbagai macam hormon ya kan, termasuk mengatur tekanan darah kita, juga mengatur kalsium untuk penguatan tulang kita biar nggak osteoporosis. Banyak sekali sih fungsinya sebenarnya ginjal itu selain menyaring limbah dari hasil sisa metabolisme yang sampah kan gitu. Kalau terjadi masalah dengan ginjal, apa yang bisa dirasakan? Jadi kalau kita udah punya gejala penyakit ginjal ya kan pasti ada gejala-gejalanya dong. Masalahnya penyakit ginjal itu pada stadium awal itu nggak begitu kelihatan seperti penyakit pada umumnya deh. Orang kena penyakit ginjal pada stadium awal ya kan. Misalnya warna urinnya itu berwarna keruh. Abis keruh itu berbusa ya kayak telur diaduk gitu ya. Oke. Kan keluar busanya tuh karena kan mengandung protein. Kencing kita kalau udah gagal ginjal itu mengandung protein, warnanya keruh dan berbusa sekali. Apalagi kalau kita saat berkemih ada bercak darah. Nah ini berbahaya sekali ya. Jadi kalau kita buang air seni sudah keruh, warnanya nggak bening dan udah berbusa sekali, kemudian kita sakit pinggang di bagian belakang karena ginjal kan bentuknya seperti kacang seukuran telapak tangan kita gitu ya, ada di belakang kita di bawah rusuk gitu ya. Nah itu kalau kita udah punya masalah dengan ginjal biasanya pinggang kita sakit. Pegel ya. Nah tapi nyeri. Udah pinggang kita sakit, gampang capek banget, gampang lelahnya kronis nggak sembuh-sembuh. Nah ini udah gejala ginjal stadiumnya udah mungkin naik lagi. Bukan stadium 1 lagi, stadium 2. Kemudian kalau lengan dan kaki-kaki kita bengkak-bengkak, ya kan, banyak tumpukan cairan. Nah, itu udah gagal ginjalnya udah naik lagi tuh tingkatnya. Kemudian biasanya orang gagal ginjal itu karena nggak nyaman ya susah tidur, ada gangguan tidur ya. Kemudian kulit itu juga karena masalah ginjal, akibatnya kulit kita itu menjadi kering dan gatal. Dan udah kering, gatal kulit kita, ya kan. Kemudian jadi kalau ada orang gatal-gatal, hati-hati loh ya. Jangan-jangan kulitnya kering, jangan-jangan udah punya masalah ginjal tapi stadiumnya ringan. Nah, kalau sudah banyak penumpukan cairan dalam tubuh kita, di lengan, di kaki, di tubuh, akibatnya apa? Kita bawanya mual sampai hingga muntah. Dan yang tidak nyamannya kalau kita udah keracunan darah kita nih, karena ginjal kita sudah tidak mampu lagi menyaring limbah metabolisme gitu ya. Lidah kita makan apapun rasanya kayak rasa logam, rasa besi. Coba deh jilat-jilat besi gitu ya. Nah inilah kurang lebih rasanya kalau orang gagal ginjal gitu ya. Gitu. Jadi ada rasa logam, ada rasa besi pada mulut kita. Jadi memakan makanan enak susah, udah rasanya rasa besi semua. Kemudian kram otot. Nah otot kita cenderung gampang kram. Nah udah begitu kita susah fokus, susah konsentrasi dan pusing-pusing. Nah kan tadi kita cerita ginjal itu fungsinya menyaring limbah metabolisme ya kan. Dia detoksifikasi deh cairan tubuh kita. Nah juga dia kan salah satu pengatur dari hormon erythropoietin ya. Kemudian juga hormon dehidroepiandrosteron. Nah dia kan pengatur tekanan darah. Jadi kalau ada orang punya masalah tekanan darahnya tinggi terus, itu ginjalnya udah bermasalah. Tapi ada yang bilang, oh penyebab gagal ginjal, kan gagal ginjal itu kan penyakit sekunder, penyakit utamanya hipertensi. Tapi walaupun kena penyakit ginjal juga, tensinya nggak akan benar.
Oke. Jadi itu udah saling berhubungan deh, penyakit tekanan darah sama penyakit ginjal. Kemudian erythropoietin itu kan juga fungsinya membentuk darah. Nah, kalau dia membentuk darah, akibatnya orang yang punya penyakit gagal ginjal, sel darah merah itu kan fungsinya untuk itu ya, menangkap oksigen, kemudian juga untuk mendistribusi makanan, nutrisi, antibodi sama oksigen. Nah, kalau kurang darah, anemia gimana bisa oksigen terdistribusi ke seluruh tubuh? Bagaimana nutrisi bisa terdistribusi secara tubuh? Nah, akibatnya ya itu tadi. Orang yang gagal ginjal cenderung lemes, nggak bertenaga karena oksigennya kurang. Apalagi kalau oksigennya sampai ke otak kurang, ya nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Dan otomatis kalau lelaki bagian organ vitalnya itu kemampuannya pasti menurun. Ya kan? Terdampak juga berarti iya, ya. karena kan hormon dari dehidroepiandrosteron juga ada di organ ginjal, ya kan? Akibatnya hormon yang fungsinya untuk pemicu gairah seks menurun. Jadi kalau udah punya masalah gagal ginjal, ya sudah deh kemampuannya menurun, dan nggak bisa pakai obat-obat kuat juga karena ginjalnya nggak boleh konsumsi obat-obat kuat. Okay. Udah masalah, masa kita bebani lagi, ya kan? Nah, awalnya kalau orang yang gagal ginjal stadium-stadium awal itu sering berkemih, terutama malam hari. Jadi bukan sekedar orang penyakit diabetes aja yang kalau malam hari keganggu tidurnya, orang yang gagal ginjal pun kalau malam tidurnya keganggu karena dikit-dikit berkemih, ya kan? Dikit-dikit buang air kecil. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari penyakit ginjal ini sejak dini, karena kalau sudah gagal ginjal, rusak total, kita punya ginjal udah bermasalah, solusinya cuma 2, transplantasi ginjal atau cuci darah, hemodialisis. Seperti itu. Sedihnya. Oke, tapi sebetulnya penyebabnya apa nanti kita akan bahas ya. Oke. Baik, Ziman Lovers, nanti kita akan kembali lagi. Yang pengen bertanya boleh 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi Ziman Lovers. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Dan kita masih bahas mengenai sayangi ginjalmu. Silahkan yang pengen tanya boleh di 081511103103 dan subscribe juga ya di YouTube channel kita Ziman Herbal. Oke Pak Nyoto, jadi ternyata efek samping kalau ada gangguan dengan ginjal itu cukup membahayakan buat tubuh kita ya. Dan ada semacam multiplier effect-nya gitu ya. Baik itu ke tekanan darah, juga ke perkasaan lelaki dan lain sebagainya ya. Tapi sebetulnya penyebab dari sakit ginjal itu apa sih Pak Nyoto? Ya, penyebabnya sebenarnya beragam ya, tapi diantaranya batu ginjal misalnya kan, penyebabnya kan kurang minum. Jadi orang yang minumnya sedikit atau jarang minum, padahal tubuh sampai dehidrasi bolak-balik, itu bisa punya batu ginjal. Lama-lama jadi penyakit ginjal. Kemudian kegemukan, obesitas ya. Kemudian juga orang yang overtraining atau berlebihan olahraga atau bahkan kurang olahraga. Jadi kelebihan salah, kurang juga salah. Itu bisa memperberat kinerja dari ginjal. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi bahan-bahan kimia, diantaranya obat-obatan. Kan obat-obatan yang nyaring kan ginjal. Lama-lama ginjalnya rusak dong. Apalagi kelebihan makanan yang berbahaya yang kita bahas kemarin tuh, 3 putih, kebanyakan garam, kebanyakan gula, kebanyakan tepung-tepungan, itu juga memperberat kinerja ginjal, metabolisme ginjal, lama-lama bisa gagal ginjal gitu ya. Kemudian infeksi juga bisa, infeksi ginjal ya kan, menyebabkan dari bakteri, dari virus di saluran kemih. Lama-lama bakteri E. coli ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian ada lagi penyakit ginjal polikistik, kan kista itu biasanya di rahim ya wanita, ini ada di ginjal dan banyak lagi, makanya disebut ginjal polikistik. Lama-lama ini bisa merusak ginjal juga. Kemudian ada lagi peradangan di ginjal, kan di ginjal itu ada lapisan kortek, kemudian medula, kemudian ada lagi di dalamnya itu ada glomerulus ya. Nah, glomerulus ini kena radang, namanya glomerulonefritis, akibatnya menyebabkan kerusakan ginjal juga. Kemudian kalau orang kena penyakit HIV, kena penyakit hepatitis ya, itu bisa menginfeksi ginjal, lama-lama ya gagal ginjal juga.
Nah, yang bermasalah itu adalah penyakit metabolisme disorder seperti penyakit diabetes yang udah kronis lama-lama bisa kena gagal ginjal. Orang yang punya tekanan darah tinggi yang udah kronis, apalagi dia nggak berusaha menurunkan senormal mungkin, lama-lama gagal ginjal juga. Bahkan penyakit asam urat yang kronis aja bisa merusak organ ginjal kita. Kan begitu ya. Kalau katanya minum-minum jamu gitu juga kan mengganggu ginjal ya. Minum-minum jamu yang Air minum ternyata dalam kemasan. kandungannya bahan-bahan kimia yang kita nggak Oke. tahu itu bisa merusak ginjal. Minum teh, minum kopi, Iya, minuman yang betul. pekat-pekat juga mengganggu ya. Iya, Oke. ya kan. Jadi memang kalau kita sudah punya masalah ginjal gitu ya, kita harus waspada kalau udah punya gejala tersebut. Karena kan kalau udah kena penyakit ginjal itu kan ginjalnya udah nggak bisa nyaring cairan ya. Akibatnya banyak sumbatan. Karena banyak sumbatan tidak bisa berkemih. Makanya orang yang sudah punya penyakit gagal ginjal kronis itu kan nggak bisa berkemih, akibatnya tubuhnya bengkak. Makanya minum aja mesti ditakar. Jadi kan kalau dia udah kelebihan cairan kan dicuci darahnya agar cairannya dikeluarkan melalui alat hemodialisis kan. Bayangkan kalau kita itu kehausan minum ditakar. Jadi sebelum kita minum ditakar sebaiknya kita menjaga kualitas ginjal kita dengan banyak-banyak minum air putih. Ya. Oke, itu yang paling sehat ya. Jangan minumnya air yang bersoda, jangan minum air-air yang yang banyak deh yang di luar sana dijual di torsorba banyak kandungan sodanya tinggi, banyak gulanya tinggi, itu malah merusak ginjal. Ya, Jadi teman saya ada loh yang kecanduan minuman bersoda, bahkan kalau minum kerat-keratan, bukan satu botol, kerat-keratan, di usia kepala 4 dia kena penyakit gagal ginjal, cuci darah. Ya. Nah, itu kan nggak nyaman ya, udah nggak bisa berkemih, akibatnya cuci darah, minum mesti ditaker. Dan masalahnya kalau ada orang kena penyakit diabetes. Orang diabetes itu kan bawaannya haus ya. Udah bawaannya haus, dia komplikasinya penyakit gagal ginjal. Yang minum harus ditaker. Aduh, nggak nyaman banget deh. Udah kelewatan haus karena bawaan penyakit. Mau minum nggak boleh karena bawaan penyakit juga. Ya kan? Nah, sedih banget ya. sedih Makanya sekali. jangan sampai deh terjadi seperti itu. Nah, biasanya ada muncul nggak gejala-gejalanya tuh apa Pak? Kemudian terindikasi dia jadi sakit ginjal. Oke, jadi gejala yang tadi kita sebut secara mudah itu ya. Jadi kalau kita udah gampang lelah, gampang capek, kencing itu sudah berwarna keruh dan banyak busanya ya kan, udah Pegal-pegal gitu ya? pegel-pegel, Panas tidur tulang susah, nyari. kulit kering, bersisik, gatal-gatal, di belakang pinggang kita itu sakitnya udah minta ampun. Nah, hati-hati itu ginjal kita yang ada di bawah rusuk belakang itu pasti udah bermasalah. Nanti begitu dicek ke rumah sakit dibawa ke klinik dicek, waduh, ini udah mesti cuci darah. Nah, itu kayak kesambar geledek deh biasanya. Ya kan? Udah makan kok rasanya kayak logam semua sih. Nah, itu udah masalahnya. Kita harus berhati-hati. Oke. Baik, hati-hati, kita mesti care dengan kesehatan kita sejak awal, jauh lebih penting ya. Jangan sampai nunggu kita sakit. Oke. Tapi nanti ada suplemen yang bisa membantu kita biar kita terus sehat ya Pak Nyoto ya. Oke. Apakah itu kita akan bahas setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Iya, masih menemani Anda untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman dan Amelia dan Pak Nyoto Sianto, dan kita bahas mengenai penyakit ginjal ya. Silahkan yang pengen nanya boleh 081511103103 dan subscribe juga dong di YouTube channel kita Ziman Herbal. Oke, tadi sudah cukup komplit Pak Nyoto cerita mengenai apa sih fungsi ginjal, apa sih penyakit-penyakit yang menyebabkan ada gangguan dengan ginjal ya, efek-efek samping apa sih yang bisa ditimbulkan kalau kita menderita penyakit ginjal ini. Nah, mungkin ada juga mengenai komplikasi ya, kemudian sakit ginjal ini bisa menimbulkan komplikasi dengan penyakit yang lain Pak. Ya, karena kan kebanyakan orang yang gagal ginjal gitu ya, itu kan sebenarnya penyakit sekunder. Umumnya awalnya kena penyakit diabetes, terus gula darahnya tidak berusaha untuk dinormalkan, gaya hidupnya tidak berusaha diperbaiki, lama-lama gula darahnya tinggi, terus sampai bertahun-tahun, lama-lama merusak ginjal, jadi gagal ginjal.
Ada yang tekanan darahnya tinggi terus, tidak berusaha menurunkan senormal mungkin. Lama-lama tekanan darah yang tinggi itu, kan aliran darahnya kan sempit ya, kalau orang darah tinggi itu ya, menyempit. Akibatnya ginjal dengan aliran darah yang menyempit, jadi lama-lama banyak sumbatan, akibatnya gagal ginjal juga gitu kan. Udah gitu, udah kena penyakit sekunder, dia juga bawa penyakit tertier nih, ketiga nih si penyakit ginjal. Jadi orang kalau udah punya masalah dengan organ ginjalnya itu rusak, dia akan menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan penyakit liver, kemudian menyebabkan irama jantungnya tidak beraturan, kemudian paru-parunya bisa ada penumpukan cairan atau edema gitu ya. Kemudian juga menjadi keracunan, asidosis namanya, asam. Kemudian juga bisa merusak sistem penglihatan, bisa katarak akibat dari, loh kok bisa sih? Ya memang begitulah, karena kan akibat dari ginjalnya nggak bagus, lama-lama bisa ke organ mata juga. Kemudian bisa ada kista di organ hati. Jadi penyakit itu saling berhubungan. Si A menyebabkan penyakit B menyebabkan penyakit C menyebabkan penyakit A lagi, memperkuat, saking mendukung untuk keburukan tubuh kita sendiri, kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya masalah penyakit ginjal, gagal ginjal itu nggak nyaman. Oleh sebab itu sejak dini jangan deh kita berteman dengan penyakit gagal ginjal ini, menjauh sejauh-jauhnya. Karena kan solusinya akan bisa ditransplantasi ginjal. Sekarang syarat untuk transplantasi ginjal itu orang donornya itu satu, golongan darahnya harus mirip, resusnya harus mirip, ya. Sudah dipasangkan, tubuh kita tetap menolak karena tubuh kita tahu itu bukan organ kita. Jadi kita harus konsumsi obat penurun antibodi sumber hidup. Kalau enggak, antibodi kita kuat, merusak ginjal yang baru ditransplantasi, baru dicangkok, busuk lagi ginjal yang baru ditransplantasi. Jadi kita punya imunitas, punya kekebalan tubuh harus ditekan setekan-tekannya biar tidak merusak ginjal yang baru dicangkok. Karena tubuh kita tahu itu bukan organ kita. Bayangkan. Jadi orang yang sudah transplantasi ginjal alias cangkok ginjal, pasti obatnya penurun kekebalan tubuh atau penurun imunitas. Kira-kira gimana? Kan gampang sakit kan? Iya dong. Harusnya kita... Jadi nggak menyelesaikan masalah juga kalau kita transplantasi ginjal, ya kan? Kedua, orang yang transplantasi ginjal itu kan ginjal cangkokan. Ternyata usianya lebih rentan dibandingkan ginjal kita yang asli. Jadi masa expired date-nya ginjal yang dicangkok itu nggak panjang seperti ginjal kita yang asli. Masalah kalau udah tiba-tiba melemah ginjal yang udah dicangkok, cari lagi cangkokan yang baru. Ya kalau gampang dapatnya, susah loh dapat ginjal yang mirip. Ya, Pak, ya? Dan itu mahal banget, ya kan? Dan ya nggak nyaman juga. Terus kalau kita hemodialisis misalnya kan, kita udah bengkak-bengkak tubuh kita karena udah keracunan limbah ginjal yang tidak bisa dibuang oleh organ ginjal kita cuci darah. Setelah cuci darah itu juga nggak enak. Tubuh kita itu gatal-gatal, kemudian tubuh kita itu bisa meriang, pokoknya nggak nyaman deh. Ya kan? Setelah itu kita tetap minum, makan diatur dengan pola yang sangat ketat karena minggu depannya mesti cuci darah lagi. Ada yang sampai seminggu 2 kali, ya kan? Seminggu sekali, jadi ada yang sebulan sekali, sebulan 2 kali, seminggu sekali, sampai ada yang seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali. Kalau gitu gaya hidup sehat seperti apa untuk kita bisa membuat ginjal kita selalu sehat, Pak? Jadi kalau kita ingin ginjal kita sehat, kita kalau bisa konsumsi air yang takarannya pas sesuai dengan tinggi tubuh, ya kan? Kita harus banyak-banyak minum air, kita juga harus banyak-banyak istirahat cukup, kita harus konsumsi makanan sehat, dan yang paling penting kita harus konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan yang memberi energi, memberi vitalitas, memberi kekuatan kepada organ ginjal kita. Oke. Nah ini yang mau kita bahas. Sekarang Apakah apa itu? nanti ya? Nanti aja ya di sesi terakhir ya. Oke. Baik. Kita break dulu ya. Yang pengen nanya masih boleh di 0815111003 dan kita kembali setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sejak dini kita harus betul-betul aware ya bahwa gaya hidup sehat, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, itu semua akan membantu kita untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Hindari minuman-minuman yang beralkohol, minuman dalam kemasan yang manis-manisnya gokil abis, itu juga berbahaya yang pekat-pekat ya.
Jadi udah deh cukup air putih aja, apalagi anget ya, itu semakin sehat ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, tadi Pak Nyoto sempat sebut ada juga suplemen yang bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Apa itu Pak Nyoto? Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah keluhan kesehatan ya, seperti udah punya masalah diabetes kronis, tekanan darahnya sudah tinggi gitu ya, asam uratnya sudah tinggi, kolesterolnya sudah tinggi, biar tidak mengarah ke penyakit ginjal, coba deh konsumsi Ziman rutin ya. Udah konsumsi Ziman 5 pagi 5 tetes, sore 5 tetes, malam 5 tetes, sehari 5 kali rutin. Nanti kan kalau orang yang udah punya indikasi penyakit ginjal kan biasanya dicek adalah kadar kreatinin ya. Kreatininnya berapa, albuminnya berapa, metil guanidinnya berapa, uriumnya berapa, yang udah ada indikasi ginjal. Apalagi ternyata dia punya masalah dengan kadar gula darah tinggi atau diabetes, kan yang dicek adalah gula puasa, gula sebelum puasa sama HB1C. Nah, konsumsi Ziman deh rutin, karena nggak mungkin penyakit ginjalnya itu menjadi baik kalau gula darahnya tidak normal. Ya, tekanan darahnya tidak normal, asam uratnya tidak normal. Jadi kalau konsumsi Ziman rutin, nanti lama-lama parameter kesehatan yang membaik, kadar gula darahnya menurun, tekanan darahnya menurun, kemudian juga asam uratnya menurun. Itulah lama-lama penyakit ginjalnya juga membaik, ya kan? Jadi lama-lama dicek, oh uriumnya kadarnya menurun, kreatininnya menurun, albuminnya juga menurun. Karena apa? Karena konsumsi Ziman rutin. Nah, kalau kita pakai obat-obatan kan kita sama-sama tahu ya, obat bahan kimia itu berbahaya bagi ginjal yang sudah lemah fungsinya. Kasihan dong, ginjal udah fungsinya lemah, konsumsinya obat-obatan. Lama-lama ginjal kita tambah rontok kalau kita mengatasi penyakit dengan bahan-bahan kimia yang memperberat fungsi ginjal. Apalagi kita percaya sama jamu-jamu di luar sana yang ternyata setelah dicek sama Badan BPOM, bukannya kandungan herbal, ternyata bahan kimia semua, penghilang rasa sakit, pereda nyeri aja. Nah, ini kan kasihan ginjalnya. Jadi kalau kita mau sehat, kita mesti cerdas. Nah, kita konsumsi Ziman itu mesti rutin ya, agar kita punya masalah keluhan dari diabetes, kadar asam urat tinggi, kadar tekanan darah tinggi, apalagi yang punya jantung. Minum rutin Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes sore, 5 tetes siangnya belum disebut ya. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, dan 5 tetes malam. Lama-lama kita cek tiap bulan kadar parameter kita. Nah, kalau ternyata sudah membaik, kita akan nyaman bahwa tubuh kita sudah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit. Karena tidak ada yang namanya simsalabim. Semua itu mesti berproses. Protokol konsumsi Ziman optimal selama 3 bulan. Nanti kita cek dari bulan ke bulan, ternyata kadar semua itu menuju perubahan, menuju kebaikan ya. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah keluhan penyakit yang sudah lama, sudah kronis, jangan putus asa. Karena alam menyediakan kita solusinya konsumsi makan makanan yang alami. Kandungan Ziman kan dari buah-buahan seperti mengkudu, kulit manggis, delima, pegagan, kemudian juga kayu manis yang diekstrak teknologi tinggi, diekstraksi dingin sehingga kandungannya pekat sekali, cukup tetes di bawah lidah rutin. Lama-lama kita mampu menolong tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu Mbak Nina. Oke, asik ya. Pokoknya dirutinin aja buat konsumsi Ziman biar kita makin sehat gitu ya. Iya. Oke, sudah di ujung sesi Pak Nyoto. Terima kasih banyak hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Iya Mbak Nina. Kita ketemu lagi. Kita wajib sehat panjang umur. Oke, saya Nina Amin ya. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman. Dah. Dah.